Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwah fillah. Pada video sebelumnya telah kita jelaskan bahwa sesampainya kita di kota Makkah, check-in hotel, kemudian kita bersama-sama menuju Masjidil Haram untuk melakukan ibadah umrah. Dimulai dengan tawaf. Tawaf berasal dari kata tafa yatufu, artinya mengelilingi. Tawaf dimulai di Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Tawaf dilakukan dengan istilam, mengangkat tangan di Hajar Aswad karena kita tidak mampu mendekati Hajar Aswad dan mengusapnya. Posisi Ka'bah ada di sebelah kiri kita. Ketika kita tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka kita dianjurkan membaca doa-doa. Biasanya travel umrah memberikan kita buku tuntunan doa. Kalau kita bisa membaca bahkan menghafal doa-doa tersebut, tentu saja baik. Akan tetapi jika kita tidak mampu, maka kita boleh berdoa dengan doa apa saja yang kita bisa, atau kita membaca Al-Quran sambil mengelilingi Ka'bah. Jika itu pun kita tidak mampu, maka kita boleh berdoa dengan bahasa kita, meminta apa yang kita inginkan. Hukum tawaf sama dengan sholat. Kita harus selalu menjaga wudhu. Apabila kita lupa mengelilingi tawaf hitungan keberapa, misalnya hitungan keempat atau ketiga, maka kita mengambil hitungan yang kecil. Kita mulai kembali di hitungan ketiga. Kemudian apabila kita batal wudhu, maka kita harus keluar dari lingkaran tawaf, mengambil wudhu, kemudian kembali di hitungan kita batal tadi. Ketika selesai kita mengelilingi tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, maka kita sholat sunat tawaf di belakang hijr, di belakang makam Ibrahim. Yang dimaksud dengan makam Ibrahim bukan tempat dimakamkannya Nabi Ibrahim, akan tetapi itu adalah tempat berpijak atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat beliau membangun Ka'bah. Saat ini sudah dikemas dengan lapisan emas. Namun, jika tempat itu tidak mungkin karena banyaknya jamaah umrah, maka kita boleh mengambil posisi di sekitar makam Ibrahim. Disunahkan setelah sunat tawaf kita meminum air zam-zam sebanyak 3 tegukan minimal sambil berdoa, minta kesehatan, umur, dan ilmu. Setelah itu kita menuju Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Sa'i berasal dari kata sa'a, artinya berusaha. Sa'i disyariatkan mengikuti jejak Sarah, istri Nabi Ibrahim, saat ia dan Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang tandus tanpa setetes air, sehingga Sarah berusaha keras mencari mata air, berlari antara Bukit Safa dan Marwa, yang akhirnya Allah memberikan mata air Zam-Zam yang sampai saat ini tidak pernah kering walaupun diminum oleh jutaan manusia. Sa'i tidak seperti halnya tawaf. Kita boleh batal wudhu
Bahkan wanita yang menstruasi pun boleh melakukan ibadah sa'i. Dan kita boleh membaca doa apa saja yang kita bisa atau sambil membaca Al-Quran. Setelah kita berjalan menuju Safa Marwah sampai hitungan yang ketujuh, kita selesai di Marwah. Dan sebaiknya berjalan terus menerus, karena kalau berhenti tanpa alasan yang jelas maka makruh hukumnya. Setelah selesai hitungan ketujuh, kita menghadap Ka'bah berdoa. Kemudian kita melakukan tahallul, menggunting minimal 3 helai rambut. Maka selesailah rangkaian ibadah umrah. Tinggal kita melakukan sunnah-sunnah umrah, yaitu kita boleh melakukan setelah sa'i atau di waktu yang lain, berusaha mendekati Hajar Aswad, mencium atau menghapus atau mengusap, atau istilam saja jika kita tidak mampu. Karena jika kita berdesak-desakan sambil menyakiti orang lain, sikut kanan, sikut kiri misalnya, maka itu tidak dibenarkan. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, beliau berkata kepada sahabatnya Umar bin Khattab, "Wahai Umar, engkau adalah laki-laki yang kuat. Jika engkau akan mencium Hajar Aswad tapi engkau menyakiti yang lemah, lebih baik tidak usah." Demikian kata Rasulullah. Apalagi untuk kaum wanita, jika berdesakan sampai tersingkap auratnya, maka sebaiknya itu tidak dilakukan. Di samping Hajar Aswad terletak Multazam, pintu Ka'bah. Kita bisa berdoa di sana, karena itu juga tempat yang mustajab untuk berdoa. Kemudian kita bisa bergeser ke hadapan Ka'bah. Kalau di tahun-tahun yang dulu, maka kita masih sempat sholat hajat di situ. Namun sekarang hal itu hampir tidak mungkin lagi karena semakin banyaknya jamaah umrah. Cukup kita berdoa saja, memohon apa yang kita inginkan. Jika mungkin kita masuk ke Hijr Ismail, namun saat ini pun amat sangat dibatasi, sehingga jika kita tidak berhasil masuk, kita boleh berdoa di luar saja, dan diusahakan kita berada di bawah pancuran emas atau talang air. Itu pun tempat mustajab untuk berdoa. Setelah itu kita boleh melakukan tawaf-tawaf sunnah berkali-kali semampu kita. Dan sebelum kita kembali ke Indonesia, maka disunnahkan untuk melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan dengan Ka'bah, jika kita mampu melakukannya. Jika tidak, kita boleh berdoa saja menghadap Ka'bah walaupun jaraknya jauh, yaitu memohon kepada Allah agar kita diberi kesehatan, kemampuan untuk kembali dan kembali lagi ke tempat suci tersebut. Demikian ringkasan atau manasik yang sangat ringkas, manasik umrah. Semoga bermanfaat bagi kita semua agar bisa meraih umrah yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.